Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Marilah teman-teman untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Selamat siang. Apa kabarnya siang hari ini? Semangat. Tapi sebelum itu sampahnya banyak. Tolong dibuang dulu sampah-sampahnya. Buku-buku yang tidak berkaitan dengan bahasa Indonesia silakan disimpan. HP-nya dikeluarkan karena kita akan melaksanakan game kosakata. Itu sudah ada link Google Form yang dikirim ke ketua kelas. Ketua kelas dimohon untuk mengirimkan link itu ke teman-temannya. Jika sudah, boleh kalian buka dan kerjakan game yang ada, game kosakata. Jadi di situ kalian akan diasah pengetahuan kosakatanya. Dengan tujuan nanti setelah kalian melaksanakan game ini, kata-kata yang tidak salah tidak bisa digunakan, jangan digunakan lagi. Gunakan kosakata yang benar. Baik, kita sudah melaksanakan game kosakata. Artinya boleh disimpan. Sekarang kita fokus kembali Ibu akan melakukan presentasi. Pak Muhammad Arif Budiman. Alvin Famsidik. Aulia Amanda. Bobby. Berarti kita masuk ke bab 6, di mana KD-nya yaitu merancang. Nah, dari KD ini kalian diharapkan bisa merancang dan menganalisis teks editorial ya. Ibu yakin setelah kalian melaksanakan pembuatan pokok itu, kalian sudah bisa merancang dan menganalisis teks editorial. Karena di dalam makalah yang kalian buat itu tentu saja kalian harus membuat teks editorial dulu dan menganalisisnya. Oh, urutannya. Boleh kelompok 1 silakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Ari Budiman, lalu Muhammad Rangga Fajar, yang ketiga yaitu Sri Mulyanti, terus Willy Kurnia Saputri, lanjut Etrianti, dan yang terakhir Dunia Yusatika. Kelompok 1 yaitu kelompok kami akan mengangkat tema yaitu polisi tembak polisi atau kasus Verdi Sambo. Isi yang kami angkat dalam makalah ini antara lain yaitu skenario awal yang diceritakan oleh saksi, lalu investigasi oleh tim sus atau tim khusus, lalu titik terang dari masalah tersebut, dan yang terakhir yaitu pendapat dari masyarakat. Tapi sebelum itu kami akan menunjukkan
terlebih dahulu hasil pop-up book dari kelompok kami. Gimana nih? Buka. Boleh dilihat teman-teman. Ini ada gambar Sambo dan Richard. Ini ada Ferdi Sambo nama Brigadir. Bentar. Ini Baradae yang melakukan penembakan. Baiklah, setelah melihat hasil dari pengabdi kami akan menjelaskan sedikit tentang apa yang dibahas dalam makalah kami yang akan dibacakan oleh teman-teman saya. Skenario awal. Penanganan kasus terkait dengan penembakan anggota Polri Brigadir J bermula karena ada laporan Irjen Ferdi Sambo kepada Polres Metro Jakarta Selatan dan Divisi Propam Polri pada Jumat 8 Juli 2022. Ferdi Sambo melaporkan peristiwa tersebut pada pukul 17.20 WIB atau waktu Indonesia Barat. Ferdi Sambo melaporkan terjadi peristiwa tembak-menembak antara Barada Richard Eliezer atau Baradae dengan Brigadir J yang diduga terjadi karena ada pelecehan terhadap istri Ferdi Sambo, yakni Putri Chandrawati oleh Brigadir J. Ini adalah informasi awal yang disampaikan oleh saudara FS atau Ferdi Sambo, kata Sigit. Sigit juga mengungkapkan pihak yang bersangkutan lantas menghubungi sejumlah orang. Salah satunya adalah Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan. Sang Kasat adalah yang hadir pertama di tempat kejadian perkara TKP pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Setelah dihubungi oleh sopir Ferdi Sambo, kemudian pukul 17.47 waktu Indonesia Barat datang personel dari Biro Prof Divisi Propam Polri ke TKP. Setelah dihubungi oleh Ferdi Sambo guna melakukan pendataan dan pengamanan barang bukti. Baiklah, mungkin batas itu saja yang dapat kami sampaikan. Adakah yang ingin bertanya dari kelompok-kelompok lain tentang seputar apa yang kami bahas di sini, yaitu kasus Ferdi Sambo? Saya Hanif dari kelompok 2 izin bertanya. Tadi kan sudah disebutkan kan contoh teks editorial Ferdi Sambo tersebut kan. Saya ingin bertanya tentang bagian yang terdapat pada pernyataan pendapat atau tesis dari teks tersebut tadi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Hanif, yaitu biasanya terdapat di mana pernyataan pendapat atau tesis. Biasanya pernyataan pendapat atau tesis berada di awal dari suatu teks editorial yang berisikan pernyataan atau pendapat dari sang penulis atau sang editorial. Bagaimana Hanif? Bisa diterima? Baik, dapat diterima. Nah, demikianlah tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Dipresentasikan oleh kelompok 4 kepada kelompok 4 itu silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membawakan hasil diskusi kerja kelompok kami, yaitu teks editorial menguak fakta kenaikan BBM tahun 2022. Adapun di sini saya sebagai moderator, yaitu Dita Satumelan, dan teman di samping saya Bunga Malmina Lestari, Karma Indana. Di sini saya akan menjelaskan, di sini kami sudah membawa hasil dari kerja kelompok kami, yaitu pop-up book tentang kenaikan BBM tahun 2022. Adapun saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang pengertian apa itu BBM. Yang pertama, BBM sendiri itu mempunyai arti, yaitu materi atau bahan yang bisa diubah menjadi energi atau memanipulasi. BBM berupa bahan bakar minyak seperti bensin, solar, minyak, LPG, dan lain-lain.
Adapun penyebab kenaikan BBM dijelaskan oleh teman saya yaitu bunga. Penyebab kenaikan BBM yaitu kenaikan BBM tersebut BBM naik disebabkan karena inflasi capai 0,77 dengan harga 7.650 kini menjadi 10.000 per liter itu per kali, sedangkan BBM lainnya juga naik. Dari penelitian bersumber dari kompas.com yang saya rangkum yaitu kenaikan BBM dikarenakan inflasi yang bertambah dari bulan ke bulan. Pemerintah akan menyumbang atau salurkan subsidi sebesar 1,2 juta rupiah. Sebagai informasi, pemerintah telah resmi menaikkan harga 3 jenis BBM mulai 1 pukul 2.30. Perinciannya, harga Pertalite naik dari 7.650 menjadi 10.000 per liter. Solar naik dari 5.150 menjadi 6.800 per liter, dan Pertamax naik dari 12.500 menjadi 14.500 per liter. 26 September 2022. Adapun faktor penyebab kenaikan BBM yaitu OPEC, situasi negara-negara produsen minyak, perkembangan teknologi dan penemuan baru. Baik, itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai kenaikan BBM tahun 2022. Di sini kami akan membuka sesi pertanyaan. Adakah yang bertanya? Dari kelompok 3 ingin bertanya, opini atau pendapat kalian tentang isu yang kalian angkat? Apa pendapat kalian? Jawab pertanyaan dari Salsabila tentang pendapat kami tentang kenaikan BBM. Jujur kami di sini merasa tidak setuju dikarenakan adanya kenaikan BBM itu bisa berpengaruh kepada Tingkat perekonomian kami, apalagi kepada masyarakat di menengah ke bawah. Selain itu juga di sini juga kenaikan BBM juga memiliki dampak, yaitu pertama tingkat inflasi bisa tembus sampai 6%, dan juga tarif angkutan umum bisa naik 15%. Jadi kami merasa kenaikan BBM ini bukan hanya berpengaruh bagi orang yang memiliki kendaraan, namun bagi kami semua. Jadi kami merasa kurang setuju. Semoga BBM ini bisa turun ke dengan harga normal yang kembali. Ya, sorry. Sekian, itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 4 silakan kembali ke boleh perhatiannya sebentar. Nah, setelah kalian semua tadi mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian mengenai teks editorial, nah ibu evaluasi sedikit ya. Bagaimana kalian menurut ibu itu sudah cukup sangat baik ya, apalagi dalam pembuatan pop-up book ya. Sudah banyak macam-macam, ada yang foto ditarik lah, ada yang langsung dibuka semuanya. Tetapi menurut ibu lebih baik ditekankan di bagian teks editorial, karena tujuan esensinya itu kan kita di sini untuk membuat teks editorial. Jadi lebih baik yang besar atau lebih fokus di dalam makalah maupun pop-up book itu mengenai teks editorial kalian, pendapat kalian mengenai isu yang sudah dibagikan tadi. Nah, kemudian untuk kesimpulan kita pada hari ini dapat disimpulkan bahwasanya dengan latihan kalian yang sudah sampai tahap membuat teks editorial, berarti kalian sudah mampu menganalisis dan merancang jika suatu saat kalian melihat isu baru nih, misal ada berita tentang ini, oh berarti menurut saya seperti ini, seperti itu. Jadi di dalam otak kalian ketika ada isu baru, kalian sudah langsung kontras dan langsung berpendapat, apa saya pro atau saya kontra atau saya netral, seperti itu. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, ibu mohon kalian untuk mengerjakan soal latihan bab 6 itu 1 sampai 20 dikumpulkan di depan ya.
buat pertanyaan, jawaban, dan alasan kalian memilih jawaban tersebut. Nah, demikian pelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.